Bab 1537. Kamu berani tidak? Harus dikatakan, Hartono Lee sangat terkejut saat ini. Area yang sekarang diinjak Miley adalah sesuatu yang tidak berani dia injak kaki sebelumnya, karena kesungguhan tekad Tao Pedang dan sisa energi pedang di area itu sangat kuat. Dan pemuda di depannya mampu berteriak pada energi pedang ini dan kesungguhan tekad Tao Pedang hingga mundur. Ini bukan lagi masalah punya kekuatan atau tidak punya kekuatan. Karena dia bisa merasakan kekuatan pemuda di depannya tidak terlalu kuat. Dalam keadaan normal, tidak mungkin pemuda di depannya bisa datang ke sini, tetapi pemuda ini bukan hanya datang ke sini, tetapi juga meneriaki energi pedang tersisa dan kesungguhan tekad Tao Pedang hingga mundur. Hanya ada satu penjelasan, yaitu bocah ini sebenarnya adalah bos besar. Bos super. Dengan analisis seperti itu, tidak akan salah. Tidak jauh dari sana, Miley tiba-tiba berhenti. Dia menoleh, melihat Hartono Lee, "Senior, apakah kamu ingin pergi ke depan bersama?" Hartono Lee ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior tidak berani. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa memanggilku Saudara Lee, kita jadi teman sebaya." Ekspresi Weni terlihat aneh. Hartono Lee ini bukanlah orang biasa, Supermaster nomor 1 saat ini, bahkan ayahnya pun tidak sebaik Hartono Lee ini. Dan saat ini, Supermaster seperti itu ternyata ingin menjadi teman sebaya Miley. Bukannya Miley tidak layak, yang paling penting ini agak aneh. Miley ragu-ragu, lalu tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan munafik. Kakak Lee, apakah kamu tertarik untuk masuk dan pergi lihat bersama?" Hartono Lee tersenyum dan berkata, "Teman kecil mengundangku, tentu saja aku tertarik." Miley tersenyum dan berkata, "Kalau begitu ayo pergi." Saat berbicara, dia menarik Weni dan berjalan ke kejauhan. Hartono Lee mengikutinya. Karena Miley, energi pedang dan kesungguhan tekad Tao Pedang tidak menargetkan Hartono Lee. Melihat pemandangan ini, Hartono Lee semakin terkejut. Benar-benar bos. Miley bertiga berjalan menuju titik terdalam jurang pedang di kejauhan. Sepanjang jalan, kemanapun Miley lewat, energi pedang tersisa dan kesungguhan tekad Tao Pedang semuanya mundur. Namun, tidak mundur jauh, hanya menunggu di samping, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Tidak lama setelah berjalan, Miley yang memimpin berhenti. Tidak jauh dari mereka bertiga, ada seorang pria duduk bersila di sana. Di atas kepala pria, ada kesungguhan tekad yang melayang. Kesungguhan tekad Tao Pedang. Miley bertiga saling memandang dengan sedikit keterkejutan di mata mereka. Pria ini ternyata masih hidup. Pada saat ini, pria itu perlahan mengangkat kepalanya. Dia melihat Miley bertiga di kejauhan. Saat melihat Miley, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Kamu. Miley berkedip, "Apanya aku?" Pria itu gemetar. Garis darahmu." Miley sedikit mengernyit, pria ini menganggap dirinya sebagai pria berbaju biru. Weni tiba-tiba bertanya, "Yang mulia di penjara di sini?" Pria itu mengangguk, dia melirik Miley, kemudian berkata, "Kamu bukan dia. Tapi garis darahmu sama." Miley melirik pria itu, "Kenapa kamu di penjara di sini?" Pria itu diam. Miley tersenyum dan berkata, "Lupakan saja, lagi pula tidak ada hubungannya denganku." Setelah selesai berbicara, dia meliriknya, dan segera, matanya berbinar. Tidak jauh dari pria itu, ada sebuah kotak di sana. Kotak. Miley berjalan ke kotak itu, di atas kotak itu, ada 2 manisan hao. Tak perlu dikatakan, pasti ditinggalkan oleh si kecil putih. Miley mengambil kotak itu, dia membukanya dan melihat, tetapi langsung menutupnya. Sudut mulut Miley sedikit melengkung. Miley langsung menyimpan kotak itu,
lalu menatap Weni. "Ayo kita pergi." Weni melirik Mile dan tidak mengajukan pertanyaan apapun. Mile segera menyimpan kotak itu, tampak jelas dia tidak ingin orang lain tahu apa yang ada di dalamnya. Pada saat ini, pria di samping tiba-tiba berkata, "Tunggu, Yang Mulia." Mile menoleh melihat pria itu ragu sejenak, lalu berkata, "Bisakah kamu melepaskanku?" Mile menggelengkan kepalanya, "Tidak bisa." Pria itu memandang Mile berkata, "Pria berbaju biru menekanmu di sini, tidak perlu dipikir, kamu pasti telah melakukan sesuatu untuk membuatnya marah." Pria itu berkata dengan marah, "Aku ini korban." Mile sedikit mengernyit, "Korban?" Pria itu tiba-tiba menjadi gelisah. "Kakak, pikirkan sendiri, dia begitu kuat, dia bisa membunuhku hanya dengan satu pandangan. Kenapa dia menekanku di sini?" Mile sedikit bingung, "Lalu kenapa kamu ditekan di sini?" Pria itu menghela nafas dengan suara rendah, "Aku sangat sial. Ada pergerakan besar di sini saat itu. Karena penasaran, aku bergegas ke sini. Aku baru saja tiba di sini dan tidak mengetahui situasinya. Tempat ini langsung berubah jadi jurang dan tubuh fisikku langsung hancur berkeping-keping oleh sisa kesungguhan tekad Tao Pedang." Saat mengatakan itu, dia menamparkan dirinya sendiri dengan kasar, "Aku sangat bodoh. Untuk apa datang menonton?" Ekspresi Mile bertiga menjadi sedikit aneh. Pria itu tersenyum getir dan berkata, "Aku benar-benar sangat sial. Aku benar-benar hanya datang untuk melihat dan tidak melakukan apapun." Mile sedikit mengernyit, "Karena pria berbaju biru tidak mengincarmu, kenapa kamu tidak pergi?" Senyum pria itu semakin pahit, "Kak, lihat sekelilingku, ada energi pedang sisa dan kesungguhan tekad Tao Pedang di mana-mana. Aku tidak berani bergerak. Benar-benar tidak berani bergerak. Sekali aku bergerak, energi pedang sisa akan membunuhku. Apa kamu tahu bagaimana aku hidup selama puluhan ribu tahun? Aku telah berpura-pura mati setiap hari selama puluhan ribu tahun. Hanya dengan berpura-pura mati, energi pedang sisa ini tidak akan menargetkanku. Aku benar-benar sangat sulit." Bicara sampai di sini, suara pria itu sudah ada nada menangis. Mile. Di samping, Weni menggelengkan kepalanya, "Kamu juga, tidak ada kerjaan malah datang menonton." Pria itu menggelengkan kepalanya berulang kali, siapa tahu kultivator pedang itu begitu menakutkan. Jika aku tahu betapa menakutkannya dia, pukul mati pun aku tidak akan datang. "Weni." Mile tiba-tiba bertanya, "Kamu tidak bisa mengalahkan energi pedang ini?" Pria itu memandang Mile, ragu sejenak, lalu berkata, "Aku tidak bisa mengalahkannya." Mile sedikit terkejut, "Ini hanya energi pedang sisa. Kamu tidak bisa mengalahkannya." Ekspresi pria itu menjadi sedikit tidak wajar, "Apakah menurutmu energi pedang ini lemah?" Mile merentangkan telapak tangannya, beberapa energi pedang melayang tepat di depannya. Dia langsung menahan energi pedang itu, dan energi pedang itu tidak melawan sama sekali. Melihat pemandangan ini, pria itu tercengang, "Ini." Mile berkata, "Menurutku energi pedang ini cukup jinak." Pria itu ragu-ragu sejenak, dia merentangkan telapak tangannya, tepat saat dia bergerak, seberkas energi pedang langsung menembus lengannya. Puff! Lengan pria itu putus. Pria itu ketakutan, tidak berani bergerak saat ini. Dia memandang Mile, sedikit bingung, apa yang salah? Mile hendak berbicara. Saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar di arena, "Ada apa?" "Dasar bodoh. Energi pedang ini berpihak padanya. Apakah kamu tidak tahu? Kamu tanya apa yang salah? Jika ada yang salah, maka otakmu salah." Suara pintu Yakunan. Mendengar ini, pria itu langsung marah, "Siapa itu?" Saat ini, pintu Yakunan muncul di samping Mile.
dia menatap pria itu dengan dingin. "Kamu tidak terima?" Saat pria itu melihat pintu Yakunan, dia tertegun sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan cepat. "Tidak, aku terima." Setelah memastikan matanya, barulah tahu tidak bisa dikalahkan. Pintu Yakunan menatap pria itu dengan dingin, lalu berbalik dan menghilang. Di sampingnya, ekspresi Hartono Lee tanpa sadar menjadi serius. Pintu Yakunan. Begitu wanita ini muncul, langsung memberinya perasaan yang sangat berbahaya. Hartono Lee melirik Mile, latar belakang teman kecil ini sangat tidak sederhana. Pada saat ini, Mile tiba-tiba menggerakkan tangan kanannya, energi pedang sisa di sekitarnya tiba-tiba mengalir ke arahnya seperti air pasang. Tidak hanya itu, kesungguhan tekad Tao Pedang juga langsung dibenamkan ke tubuhnya. Mile merentangkan telapak tangannya, energi pedang sisa dengan cepat berkumpul di telapak tangannya, dan secara bertahap pedang energi muncul di telapak tangannya. Inilah pedang yang dibentuk oleh energi pedang pria berbaju biru. Melihat energi pedang ini, wajah Hartono Lee menjadi serius lagi, bahkan ada sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Mile melihat energi pedang di tangannya, harus dikatakan, energi pedang ini sangat kuat, tetapi hanya dapat digunakan sekali, karena energi pedang sisa ini telah menjauh dari majikannya untuk waktu yang lama. Jika dia menggunakannya, pedang energi akan menggunakan energi terakhirnya, tetapi jika tidak digunakan, energi pedang akan terus ada selama ratusan ribu tahun tanpa gangguan dari luar. Sederhananya, dia tidak dapat meregenerasi energi pedang ini karena dia bukan pria berbaju biru. Setelah Mile menyimpan energi pedang ini dan kesungguhan tekad Tao Pedang, pria itu segera mendapatkan kembali kebebasannya. Dia langsung berdiri, dia menarik napas dalam-dalam dengan rakus. Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menatap Mile, dia menangkupkan tinjunya. "Terima kasih, saudara. Aku Simon, tidak tahu bagaimana memanggil saudara." Mile tersenyum dan berkata, "Mile Ye." Simon tertawa dan berkata, "Terima kasih atas kebaikanmu, saudara Ye. Kedepannya jika ada masalah, utus seseorang kirim pesan ke dunia misteri, tidak peduli seberapa jauh atau seberapa besar masalahnya, aku pasti akan datang." Pada saat ini, Hartono Lee tiba-tiba berkata, "Apakah kamu dari dunia misteri?" Simon memandang Hartono Lee dan mengangguk, "Ya." Hartono Lee melirik Simon, dan diam saja. Simon memandang Mile dan menangkupkan tinjunya. "Saudara Ye, aku baru saja bebas, aku merindukan kerabat dan keluarga, jadi aku harus kembali, kedepannya tolong datang ke dunia misteri." Mile tersenyum dan berkata, "Jika ada kesempatan, pasti akan pergi." Simon mengangguk, "Saudara Ye, selamat tinggal." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Setelah Simon menghilang, Mile tiba-tiba mendesah pelan. Weni memandang Mile, "Apa yang kamu keluhkan?" Mile menggelengkan kepalanya, "Aku sedikit tidak terbiasa." Weni sedikit bingung, "Apa yang tidak terbiasa?" Mile menghela nafas dengan suara rendah, "Setelah penyebab bencana ditekan oleh kakakku, sampai hari ini, ternyata aku terus membangun hubungan baik. Yang paling penting adalah master yang aku temui di sini semakin pintar. Mereka tidak lagi bertarung melawanku dengan membabi buta. Sejujurnya, aku agak tidak terbiasa." Sambil berbicara, dia menepuk-nepuk perutnya. "Yakunan, beri aku beberapa penyebab bencana." Di menara penjara alam, pintu Yakunan tiba-tiba meraung, "Bajingan, berani tidak kamu membiarkan kakak pergi? Berani tidak?" Bersambung.